Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naini Nurbaiti, NIM T2019-4008, Prodi D1 BGMI Angkatan 2019, kelompok IPA, kelompok 8. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mengartikan Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 3 dan 4. Dalam ayat ketiga dalam surat Al-Qiyamah itu mengandung arti bahwa apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya. Dalam surat Al-Qiyamah ayat keempat itu bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Adapun tafsir yang mengandung ayat 3 dan 4 atas penegasan tentang kepastian hari kiamat, mestinya manusia percaya, tetapi banyak yang ingkar. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya yang telah berserakan setelah kematiannya? Jangankan hanya mengumpulkan kembali tulang belulang, bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Apakah manusia mengira bahwa Allah tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Apakah manusia mengira bahwa tulang yang telah hancur di dalam kubur setelah berserakan di tempat yang terpisah-pisah tidak dapat dikumpulkan ke Allah kembali? Ayat yang diungkapkan dengan nada pertanyaan ini mengandung makna agar manusia memikirkan persoalan mati dan adanya hari kebangkitan itu secara serius. Adapun tafsir ayat keempat, diriwayatkan bahwa ayat ketiga dan keempat ini diturunkan karena ulah dua orang yang bernama Adi bin Abi Robi'ah bersama Akhnasi bin Syurai. Adi pernah menjumpai Rasulullah SAW dengan bertanya, "Hei Muhammad, tolong ceritakan kepadaku kapan datang hari kiamat dan bagaimana keadaan manusia pada waktu itu." Rasulullah SAW menceritakan apa adanya. Adi menjawab pula, "Demi Allah, andai kata aku melihat dengan mata kepalaku sendiri akan hari itu, aku juga tidak akan membenarkan ucapanmu itu dan aku juga tidak percaya kepadamu dan kepada hari kiamat itu. Apakah mungkin, hai Muhammad, Allah sanggup mengumpulkan kembali tulang belulang manusia?" Kemudian turunlah ayat keempat di atas yang menegaskan kekuasaan Allah sebagai jawaban terhadap pertanyaan Adi bin Abi Robi'ah dan orang-orang yang bersikap seperti dia. Untuk menghilangkan keraguan itu, Allah menegaskan sebenarnya Dia berkuasa menyusun kembali jari jemari manusia dengan sempurna. Bahkan Allah sanggup mengumpulkan dan menyusun kembali bagian-bagian tubuh yang hancur sekalipun itu adalah bagian terkecil seperti jari jemari yang begitu banyak, luas dan kukuhnya. Andai kata Allah tidak mempunyai ilmu pengetahuan dan kekuasaan yang sempurna, tentu tidak mungkin Allah bisa menyusun kembali ringkasnya sebagaimana tulang-tulang dan jari jemari itu tersusun dengan sempurna. Maka Allah sanggup mengembalikannya lagi seperti semula. Nah, itu dia pengertian dari surat Al-Qiyamah ayat ketiga sampai keempat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan arti dari Quran surat Al-Infitar ayat ke-7, yaitu yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Nah, adapun tafsir dari Quran surat Al-Infitar ayat ke-7 yaitu, mengapa kamu ingkar kepada Tuhan yang telah menciptakanmu dari tiada dalam ukuran yang tepat, lalu Dia menyempurnakan kejadianmu dengan anggota-anggota tubuh dan Dia menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Allah kembali mengingatkan manusia atas segala kemurahannya dengan menyebutkan penciptanya. Pada diri manusia, Allah telah menjadikan tubuhmu seimbang, berdiri tegak dengan gagahnya, tidak seperti binatang berkaki empat atau melata. Allah juga menciptakan semua anggota tubuh manusia bekerja dengan teratur, harmonis, dan seimbang. Allah mengatakan bahwa penciptaan manusia adalah sebaik-baik penciptaan makhluk. Allah berfirman, "Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Surat At-Tin ayat 4.
Perkenalkan, nama saya Siti Fatul Saida, NIMT 2019 4030. Di sini saya akan menganalisis surat An-Nur ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba' yakhluqullahu ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tafsir Quran Surat An-Nur ayat 5. Dan Allah telah menciptakan semua yang hidup berjalan di muka bumi dari air. Air adalah asal penciptaan makhluk-makhluknya, dan di antara makhluk-makhluk yang berjalan itu ada yang berjalan melata dengan perutnya seperti ular dan sejenisnya, dan sebagian ada yang berjalan dengan 2 kaki seperti manusia, dan sebagian ada yang berjalan dengan 4 kaki seperti binatang-binatang ternak dan semacamnya. Dan Allah menciptakan apa saja yang dikehendaki, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia, An-Nur ayat 45. Dan Allah telah menciptakan semua jenis makhluk yang berjalan di muka bumi ini berasal dari mani, maka sebagian dari makhluk itu ada yang berjalan di atas perutnya merayap seperti ular, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki seperti manusia dan burung, sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki seperti binatang ternak. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki, baik yang telah disebutkan itu ataupun belum disebutkan. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tiada sesuatu pun yang membuatnya lemah. Jadi analisis dari pembahasan Quran Surat An-Nur di atas yaitu Allah menciptakan semua makhluk yang ada di bumi dengan berbeda-beda dan berbagai jenis, seperti halnya Allah menciptakan hewan yang mempunyai kaki 2 dan ada yang mempunyai kaki 4, dan ada juga yang berjalan dengan melata. Itu adalah Allah yang menciptakan hewan yang berbeda dan bermacam-macam jenisnya. Jadi apapun yang ada di muka bumi ini adalah Allah yang menciptakan dan Allah yang Maha Kuasa. Itu adalah analisis pembahasan Quran Surat An-Nur ayat 45. Selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 49 yang berbunyi wa qalu a idza kunna idzaman wa rufatan a inna lamab'usuna khalqan jadida, yang artinya, dan mereka berkata, apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apa benar-benarkah kami akan dipanggilkan kembali sebagai makhluk yang baru? Tafsiran Quran Surat Al-Isra ayat 49. Dan orang-orang musyrik berkata dengan nada pengingkaran bahwa mereka akan diciptakan kembali dalam bentuk baru setelah tulang belulang mereka lapuk dan mereka menjadi hancur. Apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat sebagai makhluk yang baru? Tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia. Dan orang-orang musyrik tersebut berkata sebagai bentuk pengingkaran terhadap hari kebangkitan, apabila kami telah mati dan menjadi tulang belulang serta jasad kami telah hancur, apakah kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Sungguhnya ini adalah perkara yang mustahil terjadi.
analisis pembahasan Quran surat Al-Isra ayat 9 itu bahwa makhluk hidup yang hidup di bumi ini pasti akan mati, dan jasad mereka nanti akan menjadi hanya sebatas tulang belulang saja, dan tulang-tulang yang ada di anggota badan makhluk hidup seperti manusia, yaitu kan anggota badannya tulang belulang itu pasti nanti akan hancur secara perlahan jika suatu saat manusia itu akan mati dan dikubur di dalam tanah. Perkenalkan, nama saya Adinda Almastalunisha, NIM T2019 4018. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Quran surah Al-Kahf ayat 16, di mana di dalam surah ini dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sebagai manusia, dan Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Ketika manusia berbuat kebaikan, maka akan dicatat amalnya. Sebaliknya, jika manusia itu berbuat keburukan, maka akan dicatat pula amal buruknya. Dan Allah dekat kepada manusia dalam 4 keadaan, yaitu yang pertama, ia lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Yang kedua, ia seolah-olah dinding antara manusia dengan hatinya. Yang ketiga, ia memegang setiap binatang pada ubun-ubunnya. Dan yang keempat, yaitu ia bersama dengan manusia di mana saja ia berada. Nah, Allah juga berkuasa penuh untuk menghidupkan kembali manusia pada hari kiamat. Mengapa seperti itu? Karena kita sebagai manusia akan mempertanggungjawabkan atas perbuatan kita ketika kita masa hidup. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan sedikit menjelaskan juga tentang Quran surah Al-Infitar ayat 7. Nah, di mana di dalam surah ini dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan seimbang. Nah, seimbang itu maksudnya seperti apa? Seperti susunan tubuh kita. Dan dia juga menjadikan dirimu dalam bentuk yang sempurna. Sudah disesuaikan. Seperti kita memiliki kedua tangan, kedua kaki, kedua mata, dan organ tubuh yang lainnya. Nah, Allah itu maha adil dan maha penyayang dengan apa yang sudah diberikannya kepada diri kita. Sesungguhnya masih banyak orang-orang yang ingin seperti kita. Jadilah kita banyak bersyukur dengan keadaan kita sekarang. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.